Buruj. Surat ini surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Ayatnya ada 22 ayat. Catat yang baik-baik ya, biar nanti pas murojaah banyak yang ikut urun rembuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sama'i dzatil buruj. Demi langit yang mempunyai gugus bintang. Saya tadi sebelum ngaji itu barusan baca satu artikel. Ternyata pada tanggal 22 Juni kemarin 2022 itu bumi itu berjalan lebih cepat daripada biasanya. Jadi tidak sampai 24 jam. Tidak sampai 24 jam. Dan fenomena itu kemudian diteliti oleh para astronom. Ternyata memang beberapa penyebab itu antara lain mencairnya cluster di kutub utara itu membuat perimbangan bumi itu jadi bergeser sehingga bisa menarik. Yang kedua, pergerakan seismik di pusat inti bumi itu membuat juga poros bumi menjadi bergerak lebih cepat. Yang ketiga, karena terjadinya gempa-gempa yang kemudian membuat lempengan-lempengan bumi juga bergerak bergeser. Kemudian yang keempat itu ternyata bentuk elips bumi itu tidak bulat sempurna porosnya. Dan itu juga mengakibatkan pergeseran bumi. Nah, apapun alasan atau temuan yang didapat oleh para astronom itu, kita sedang memasuki era yang sudah dinubuahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti pada akhir zaman itu waktu akan berjalan lebih cepat. 1.500 tahun yang lalu Rasulullah yang pada saat itu belum ada teknologi satelit, belum ada fakultas-fakultas yang aneh-aneh itu, tetapi sudah menubuahkan itu. Dan sekarang terbukti. Maka ketika Allah misalnya di sini, demi langit yang mempunyai 12 gugus bintang, para mufasir banyak berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan bahwa gugus bintang di situ yang dimaksud adalah manzilah matahari, tempat-tempat matahari. Seperti yang saya kemarin sampaikan, matahari itu bintang ya. Jadi matahari yang kita lihat itu bintang. Nah biasanya setiap bintang itu dikelilingi oleh beberapa planet yang mengelilingi mereka. Planet-planet ini yang kemudian berputar di porosnya masing-masing mengikuti pergerakan matahari. Jadi matahari itu sebenarnya tidak diam ya. Selain matahari itu juga berputar rotasi di porosnya sendiri, matahari dan paket planetnya itu juga berputar mengikuti sistem galaksi. Ya. Jadi matahari inilah dikelilingi oleh bumi, Mars, Merkurius, Saturnus, Uranus, ya. Dikelilingi oleh itu. Nah, tetapi matahari sendiri juga berputar. Nah, selain berputar, matahari ini itu juga bersama dengan paket rombongan planet-planet yang mengelilingi dia, itu juga berputar mengelilingi pusat inti galaksi.
Padahal ada miliaran paket bintang bersama planetnya. Itu loh, di alam semesta ini. Yang mengelilingi galaksi yang bernama apa? Bima Sakti atau Milky Way. Nah, kita bisa bayangkan betapa besarnya yang dimaksud Allah dengan wassama idzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugus bintang. Jadi bintang-bintang tadi adalah bintang yang yaitu tadi mata ada. Oh, kalau matahari ini kan besarnya sekian juta kali besarnya bumi atau sekian ribu kali besarnya bumi. Tetapi di luar sana itu ada miliaran matahari dengan besar yang jauh ribuan kali, bahkan ada yang jutaan kali lebih besar daripada matahari kita ini. Dan itu yang disebut buruj juga, bintang. Nah, itu ada dalam satu galaksi yang bernama apa? Galaksi Bima Sakti. Nah, di alam ini ada miliaran galaksi-galaksi lain selain galaksi Bima Sakti. Itu kuasanya Allah. Kuasanya Allah. Sehingga di sini dipakai sumpah oleh Allah. Wassamai, dan itu ada di langit tadi itu. Jadi wallahu alam, wahana yang bernama langit, kosmos yang bernama langit itu, jangan hanya dibayangkan yang kelihatan hijau atau biru itu. Itu biru pada saat siang dan gelap pada saat malam. Itu kan saking karena tak terbatasnya batas semesta. Gitu loh. Makanya ketika membaca ayat seperti ini, wassama idzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugus bintang, wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan, apa? Hari kiamat. Kalau kita menginsafi betul ya ayat seperti ini, kita akan kemudian menyadari betapa urusan-urusan kita itu kecil banget. Ada urusan yang ketika nanti planet-planet dibenturkan dalam hari kiamat yang disebut yaumil mau'ud ini. Lah kita ini jangankan ke urusan planet. Urusan kita itu kayak ya baru 1 ar 2 ar itu kan. 1 hektar 2 hektar itu kan. Iya, itu aja kayak sudah urusan paling hebat, paling rumit. Padahal kita setiap hari dihadapkan dengan urusan yang akan kita hadapi, apa itu? Yaumil mau'ud. Wa syahidi wa masyhud. Nah, untuk yang ayat ketiga ini ada banyak perbedaan pendapat ya ulama tentang menafsirkan apa yang dimaksud dengan syahidin dan apa yang dimaksud dengan masyhud, yang menyaksikan dan yang disaksikan. Jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud syahidin itu adalah hari Jumat, wa masyhud dan hari Arafah. Tapi ada juga yang mengatakan syahidin itu adalah Allah yang menyaksikan, wa masyhud dan yang disaksikan itu adalah hari kiamat. Ada juga yang mengatakan syahidin itu adalah para malaikat ya, dan Nabi Muhammad SAW. Wa masyhud itu adalah hari Arafah. Macam-macam. Intinya adalah berkait dengan kiamat. Berkait dengan kiamat. Bahwa kiamat itu adalah suatu yang akan disaksikan oleh manusia. Itu. Nah, sebegitu seriusnya Allah di dalam membicarakan kiamat loh. Bahkan tidak hanya disampaikan dengan sumpah, tetapi disampaikan berulang-ulang dalam beberapa surat. Nah, yang ngomong ini itu bukan manusia, Allah. Dan yang menyampaikan ini tuh bukan manusia biasa, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang gini, saya mau tanya ya. Kalau seandainya sampean jadi presiden, seandainya sampean jadi presiden,
Presiden Indonesia lah, anggaplah itu, seandainya. Lalu akan ada pertemuan presiden-presiden seluruh dunia di Indonesia. Sampai persiapannya udah 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun sebelumnya. Saking pentingnya apa acara itu, ya toh, penting, mulai dari keamanan, konsumsi, akomodasi, semua transportasi disiapkan habis ratusan apa puluhan triliun gitu. Saking pentingnya. Nah, tiba-tiba pada saat ada acara, ya ini seandainya, kemudian ada perintah, namanya andaikan, andaikan. Kemudian ada Nabi Isa turun di akhir zaman beserta Imam Mahdi. Ya, andaikan ini. Atau kemudian ada Nabi Muhammad SAW atas kuasa Allah manggil sampean untuk bertemu pada saat sampean sedang ada jadwal pertemuan dengan Joe Biden, ada pertemuan dengan Putin, ada pertemuan dengan Xi Jinping, ada pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris, penting jam yang sama, iya toh. Kemudian ada Nabi Muhammad SAW manggil sampean. Sampean kira-kira mentingkan yang mana? Oh, ini namanya berandai-andai kok. Kira-kira sampean siapa yang akan sampean temui? Harus salah satu itu. Rasulullah. Sampean tinggalkan itu. Acara yang sudah sampean siapkan bertahun-tahun itu. Saya tinggalkan. Ayo, itu Pak Fakhrul. Yang lain? Mboten Gus, terus terang nggih pertemuan menika. Oh, berarti sampean gak umatin Nabi Muhammad Pak Surataya. Oke, yang lain? Saya temuin Rasulullah dulu, Gus. Ya, temui Rasulullah. Siapa lagi? Saya tinggalkan Gus. Kayak sekarang ini saya tidak naik motor ini, lagi ngaji ini. Oh, Pak Maman, Presiden Maman Suryaman dari negeri Konoha, kan, memilih untuk bertemu Rasulullah, meninggalkan semua pertemuan yang maha penting dengan presiden seluruh dunia itu. Saking pentingnya Rasulullah, kan begitu? Ya toh? Nah, padahal pertemuan dengan seluruh presiden itu jauh lebih penting daripada urusan apa ekonomi, urusan jualan sampean. Oh, sekarang buktinya ada pertemuan ini aja seluruh kantor-kantor di sana ditutup, sekolah-sekolah diliburkan, saking pentingnya loh berarti. Nah, di atas itu ternyata sampean yang jadi presiden itu harus ada undangan dari Rasulullah. Untuk Rasulullah katanya mau menyampaikan sesuatu pesan. Zaman begitu, katanya tadi mau meninggalkan semua toh. Nah, begitu sampean tinggalkan, lalu Rasulullah bertemu sampean di satu tempat, lalu menyampaikan ini, Allah berfirman, was-sama'i dzatil buruj, wal yaumil mau'ud, dan demi hari kiamat yang pasti janji akan didatangkan. Berarti kalimat ini jauh lebih penting dari seluruh agenda pembahasan sampean dengan seluruh presiden di seluruh dunia itu. Ya toh? Loh, saya ingin ngajak analogi gitu. Kenapa? Kita ini sekarang tidak menganggap penting ayat-ayat Allah karena kita tidak menganalogikan seperti itu. Sehingga kadang-kadang masih kita anggap lebih penting urusan kita. Tadi kan saya beri satu contoh analogi urusan yang paling penting di muka bumi kan ya itulah yang dianggap konferensi tingkat dunia tentang ekonomi lah, tentang apalah. Itu kan harus di atas urusan KRT, di atas urusan semua itu toh. Itu. Karena sebesar apapun bisnis yang sedang sampean jalankan itu kan ya masih lebih besar bisnisnya para oligarki dunia kayak Elon Musk dan sebagainya. Padahal kayak Elon Musk dan sebagainya itu ya tergantung terhadap hasil pertemuannya para pemimpin G20 dan sebagainya itu. Nah, ternyata
sampean tadi saya tanya, mudah-mudahan serius itu. Kalau seandainya sampean jadi presiden dan ada agenda seperti itu loh sampean tinggalkan untuk menemui Rasulullah. Kan gitu. Padahal Rasulullah yang disampaikan ya ayat ini. Artinya di atas semua kepentingan itu, secara teori ini barusan, ya toh, sampean itu lebih mementingkan ayat ini. Nah, ke sana lah dulu. Saya tidak mengatakan bahwa pertemuan itu tidak penting. Saya hanya ingin menganggap bagaimana kita di dalam mementingkan agama ini itu atau menganggap serius firman Allah supaya tidak hanya menjadi apa? Supaya tidak hanya menjadi bacaan semata. Iya. Supaya tidak hanya menjadi apa? Bacaan semata. Quran itu tidak hanya persoalan nahwu shorof, tidak hanya persoalan tajwid, tidak hanya persoalan qiraati, tidak hanya persoalan merdunya suara, apalagi perlombaan tilawatil Quran saja. Quran itu bicara tentang firman Allah. Dan setiap huruf firman Allah itu memiliki makna yang luar biasa. Itu loh. Terutama untuk kehidupan kita itu. Nah, ini saya ajak sampean ke sana dulu. Ya. Karena ayat selanjutnya ini adalah bicara tentang itu tadi. Di sini disebutkan, utila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ini ceritanya begini. Ya. Ini juga ada perbedaan pendapat. Ini cerita ini ya. Jadi ada perbedaan pendapat tentang ini kisah tentang apa sih? Kalau pendapatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyatakan bahwa kisah ini adalah tentang, ini bukan di zaman Rasulullah ya, kisah ini bukan di zaman Rasulullah. Kisah ini cerita tentang orang beriman yang di zaman jauh sebelum Rasulullah. Jadi di zaman Persia itu ada raja lalim yang benar-benar zalim, saking zalimnya itu pokoknya siapapun yang berseberangan dengan mereka maka akan wajib dibunuh gitu aja, gampangnya gitu, dibunuh. Nah, ada sekelompok orang beriman yang tidak mau taat sama itu. Jadi Raja Persia itu sampai salah satu aturannya adalah menghalalkan pernikahan dengan keluarga sendiri. Jadi pokoknya mensahkan pernikahan dengan keluarga sendiri. Nah, orang-orang beriman ini menentang. Nah, karena penentangannya itu sehingga si raja memerintahkan untuk menggali parit, dan parit itu diisi dengan kayu bakar dan bahan bakar yang lain. Maka orang-orang beriman itu ditanyain, kalau mau ikut raja, selamat. Kalau enggak, lempar ke api itu. Nah, mereka melemparkan ke api itu sambil duduk di atasnya dan ketawa ketiwi menyaksikan orang-orang beriman itu disiksa sampai terbakar habis. Itu kalau versinya Ali bin Abi Thalib. Ada lagi versi beberapa ulama yang menyatakan bahwa itu terjadi di zaman di Ethiopia atau dulu negeri namanya Habasyah. Kisahnya juga hampir sama, mirip seperti itu. Adalah orang-orang beriman yang kemudian digiring ke dalam api itu. Nah, cerita yang agak berbeda itu dari Al-Hatim kalau nggak salah itu. Ceritakan begini. Jadi dulu di masa ada seorang nabi di Bani Israel. Jadi ada 123.000 nabi rasul ya. Dan ada 313 rasul yang kita tidak tahu siapa saja namanya. Dan kebanyakan mereka memang dari Bani Israel ya. Nabi-nabi itu. Nah, ada satu zaman di masa itu rajanya juga sangat zalim sekali. Itu raja itu mengaku menjadi Tuhan. Jadi yang mengaku menjadi Tuhan enggak aja Fir'aun. Ada seorang raja di zaman itu mengaku menjadi Tuhan.
Lalu dia punya tukang sihir, yang tukang sihir itu sudah tua mau mati. Nah, ketika mau mati dia ngomong sama raja, raja, aku ini mau mati, aku harus menurunkan ilmuku ke seseorang. Maka raja itu memilih seorang pemuda untuk dijadikan murid. Nah, setelah itu si pemuda ini diajarin sama si penyihir. Tapi setiap kali mau berangkat ke rumah penyihir itu, dia mendatangi rumah seorang, kalau gitu sekarang itu ulama, tapi wali, seorang yang beriman, seorang rahib yang beriman, mendatangi untuk belajar tentang agama, tentang apa, biar dia nggak terpengaruh sihirnya itu, karena dia sebenarnya ngikuti tadi ya terpaksa. Nah, lama-lama suatu saat dia pergi ke sana, ternyata dia dihadang oleh seekor binatang yang sangat mengerikan. Nah, si pemuda ini membandingkan, kalau aku make ilmunya sihir ini, binatang ini mati, berarti yang benar ya penyihir itu. Tapi kalau yang tak pakai ini adalah ilmunya si rahib ini, berarti yang benar adalah si rahib itu. Gitu. Ternyata yang dipakai doa itu milik si rahib itu, binatang itu mati. Maka banyak orang kemudian beriman. Nah, orang banyak beriman itu didengar oleh si raja ini. Maka si raja ini memerintahkan agar si pemuda ini dibunuh. Dengan cara apa? Dibawa ke atas gunung. Nah, dibawa ke atas gunung, lalu dilemparkan dari sana. Begitu nyampe atas gunung oleh para pasukan ini, ternyata si pemuda ini berdoa pada dia, Allah, selamatkanlah aku dengan caramu. Ternyata ada gempa hebat sehingga para pengawal mati semua. Dia kembali kepada raja. Oh, kamu kok masih hidup? Ya, saya diselamatkan oleh Tuhan. Siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah, dan juga sama dengan Tuhanmu adalah Allah SWT. Berarti bukan aku? Bukan. Oh, pengawal, bawa lagi ke laut. Tenggelamkan di sana dia. Bawa ke laut. Ternyata di laut, dia pemuda ini berdoa lagi, Allah selamatkanlah aku dengan caramu. Tiba-tiba dia digulung ombak, mati semua itu pengawalnya. Dia terdampar di pantai, balik lagi ke raja sana. Itu. Banyak cara yang dipakai untuk membunuh, akhirnya si pemuda ini ngomong, Raja, kamu tidak bisa membunuh saya kalau tidak karena izin Allah. Kalau kamu mau bunuh saya, salibkan saya di sebuah salib, lalu panahlah saya dengan anak panahku, tetapi pada saat kamu mau memanah aku, sebutlah ini, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya si pemuda ini. Sebut itu, dengan menyebut nama Allah. Dengan izin Allah menyebut nama Allah, baru kamu panah aku dengan panah itu. Oh gitu ya, dilaksanakan sama raja. Disalibkan, lalu diambil busur anak panah dari itu, kemudian disim dengan menyebut nama Allah, Tuhan pemuda ini. Langsung kena pelipis, meninggal pemuda itu. Menyaksikan itu, seluruh rakyat negeri itu malah beriman semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, iya, bahkan si rahibnya tadi itu kan sudah dibunuh juga, gurunya si pemuda itu sama raja itu sudah dibunuh juga semua. Nah, tapi dengan kematian pemuda yang dibunuh oleh raja dengan menyebut nama Allah itu malah membukakan mata hati seluruh rakyat jadi beriman semua. Wah, rajanya murka luar biasa. Maka dia memerintahkan seluruh pasukannya untuk apa? Menggali parit-parit itu sebanyak mungkin, sambil diumumkan ke seluruh negeri, siapa saja yang mengaku menjadi aku Tuhannya, maka selamat. Tapi yang tidak, maka lemparkan ke dalam kubangan-kubangan api yang membara itu. Loh,
Ternyata rakyat itu malah berlomba-lomba lompat ke sampai itu. Ya. Dan sampai ada kejadian yang persis Ibu Masyitoh, di mana seorang ibu yang membawa bayinya akan dilompat tapi kemudian ragu, terus kemudian oleh kuasa Allah si bayi ini diberi kemampuan oleh Allah ngomong sama ibunya, "Ibu, jangan ragu, engkau berada di jalan yang benar." Lompat. Nah, itu beberapa di mana raja tersebut duduk di atas parit itu sambil ketawa ketiwi. Nah itu, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka dengan apa yang dilakukan itu menyaksikan orang-orang beriman itu dibunuh dengan cara dibakar. Nah, dulur, kalau kita lihat cerita ini adalah kisah yang ada dalam beberapa hadis ya. Dan itu disebut hadatsana Muhammadun Auf, hadatsana Muhammad itu ada banyak sanadnya itu. Ini menggambarkan kepada kita bahwa bahkan rahib tadi itu demi mempertahankan keimanannya itu dihukum raja itu dengan cara apa coba? Digergaji hidup-hidup dari kepala sampai bawah, terbelah menjadi dua. Hukumannya saat itu. Tapi apa dia? Tetap saya akan beriman kepada Allah. Lalu kalau kita melihat itu dulu, betapa pentingnya, betapa prioritasnya keimanan di atas semua hal. Kalau misalnya orang-orang rakyat negeri tadi itu, atau orang Mesir tadi itu, atau orang Persia tadi itu, yang beriman itu, misalnya kemudian punya konsep, ya tetapi kita harus memperhatikan keselamatan kita juga. Kita nanti ya pura-pura, ya nggak jadi dibelah, nggak jadi dibakar. Tapi tidak. Bagi mereka, perintah Allah, ketauhidan jauh di atas semua urusan dunia. Gitu loh. Ya, jadi itu benar itu. Jadi makanya saya ajak sampean untuk menginsafi seluruh ayat-ayat Allah itu sebagai satu warning yang benar-benar serius dari Allah. Nah, kita mulai menjadi hamba-hamba Allah yang memahami ini itu bukan hanya sekedar bacaan. Bukan hanya sekedar apa? Bacaan. Tetapi menjadi sebuah guideline hidup kita. Supaya kita ini tahu apa sih fungsi hidup kita di muka bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan Glory, Maman, Yayan, Widodo, Chandra, Murdini, Subroto, Sundari, ya, Aulia, Kusnul, Kusadi, Glory, semuanya tidak kuciptakan kamu, wahai Glory, kecuali satu tujuannya apa? Liya'budun, nyembah aku, kata Allah. Nah, dalam konteks menyembah itulah kita kemudian butuh makan, butuh sandang, butuh papan. Jadi kebutuhan itu adalah sebagai equipment kita menyembah kepada Allah. Berarti tugas utama kita apa? Menyembah, taat, tunduk, patuh terhadap seluruh aturan Allah. Satu di antara aturan Allah itu antara lain, bahkan yang paling simpel ketika wahing hajing, kita diperintah apa? Perintah apa? Baca alhamdulillah. Yang mendengar suruh baca yarhamukallah, yarhamukillah. Yang dijawab lagi, ya dikumullah lagi. Loh, saya sampaikan itu biar tahu. Sesimpel itu loh diatur dalam aturan Allah. Sampai aturan bagaimana pemerintahan. Sampai aturan bagaimana perang. Sampai aturan bagaimana waris. Sampai aturan paling kecil. Ludahmu itu nggak boleh ke kanan, harus ke kiri. Loh gitu loh. Aturannya Allah itu masuk di dalam ya'budun tadi.
Nah, sehingga apa dulur? Sesungguhnya kita itu hidup di dunia ini tidak boleh. Ya nggak bisa gitu. Menurutku, bukan menurutmu, kita ini hidup itu harus menurut aturan Allah. Clear nggak? Jadi ke sana. Cerita tadi bermuara. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Sambil ngeluk-ngeluk geger gitu lah ya. Gus, mau tanya Silakan Bu Rahma. tentang Al-Buruj. Betulkah tentang asbabun nuzulnya itu kalau kita membaca surat Al-Buruj dalam sholat itu hanya ada satu ruku, tidak boleh dipenggal gitu, Bu? Iya, betul. Saya belum menemukan hadis itu bahwa kalau kita membaca surat Al-Buruj itu harus satu rukuk dan tidak boleh saya belum menemukan itu. Kalau mungkin Bu Rahma bisa menunjukkan hadisnya yang itu, monggo. Saya pernah mendengar soalnya ada ceramah gitu bahwa saat kita membaca Al-Buruj itu hendaknya jangan dipenggal. Itu saja. Saya belum ya, kadang tafsir yang macam-macam seperti itu kadang memang ya berdasarkan tafsir Bu Rahma. Tidak berdasarkan tuntunan. Tapi kalau memang ada hadisnya yang benar-benar sahih di mana Rasulullah mensabdakan seperti itu atau sahabat yang kemudian mencontohkan seperti itu, ya kita memang perlu mengikuti. Tapi kalau itu hanya sebatas pendapat si A si B yang kita tidak tahu tuntunannya di sana, ya kita tidak harus mengikuti. Kita ikut aja yang ada. Iya, matur nuwun, Gus. Nggih, bagus nggih. Monggo, ada lagi? Gus. Nggih, monggo. Dari keterangan terakhir yang Gus Glory sampaikan tadi bahwa Bismillahirrahmanirrahim, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti kan selama hidup kita dalam sehari 24 jam itu kan harus bernilai ibadah kan begitu. Nah, gimana caranya kan biar track ini benar terus, Gus? Jadi sebenarnya kita beragama Islam itu simple ya. Makanya ada kalimat bahwa Allah itu tidak mempersulit, Allah itu mempermudah. Kita itu justru ya seolah-olah saja Pak Jus. Sebenarnya kita itu mengikuti agama kok ribetnya gini, sebenarnya malah seolah-olah gini loh. Anggap aja kita itu memasuki sebuah belantara yang rumit, yang kita tidak tahu rutenya, saking susahnya kan gitu. Nah, lebih mudah mana kita harus mencari rute sendiri, padahal di dalamnya itu ada jurang yang tertutup semak belukar yang kalau kita salah nginjek juga bisa jatuh di dalamnya. Di sana ada sarang buaya, ada sarang ular, di sana ada, dan juga ada para penyamun penjahat yang perampok di semua rute itu penuh dengan begitu. Ada tanjakan, ada semacam-macam. Lalu kita baru memasuki itu, sampean dan saya pilih mana? Untuk mengikuti itu sesuai dengan keinginan kita sendiri, artinya kita harus mencari jalan itu sendiri, rute agar selamat dari semua halangan tadi, atau ada orang yang menawarkan sebuah peta, yang peta itu sudah pernah dijalani oleh orang yang terbukti selamat. Peta itu nanti harus belok kiri, belok kanan, nanti pada saat di sana kamu berhenti, di saat sana kamu harus ambil tongkat ini, sana sebagainya. Tongkat itu sih, tapi tongkat itu memang detail dan terkesan ribet. Kita pilih mana? Tentu sebagai orang waras, kita akan memilih peta yang sudah pernah dijalani oleh orang yang menjalani itu. Nah, kita liya'budun, menyembah Allah, itu kan seperti melewati hutan belantara kehidupan ini, di mana ada tantangan, segala macam ujian yang ada di depan kita. Jadi yang namanya liya'budun itu bukan kok hanya sholat, ya.
Liya'budun itu bukan hanya wirid. Yang namanya liya'budun itu adalah menjalani seluruh etapa kehidupan ini berdasarkan aturan arahan Allah. Itu liya'budun. Dengan tujuan apa? Intinya adalah ridho dan ampunan Allah di ujung sana. Nah, kalau begitu, ketika kita dihadapkan dua pilihan, kamu mau menjalani hidup tanpa guideline atau panduan buku yang sudah dijalani oleh orang-orang yang selamat, ataukah kamu mau tak tunjukkan peta jalan yang sudah dijalani oleh orang-orang terdahulu? Maka kita sebagai orang beriman itu kan kemudian membaca 17 kali dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku peta jalan yang benar ya Allah. Mustaqim di situ bukan kok lurus gedetep gitu ya. Lurus yang maksud adalah benar. Berarti yang kadang belok kiri, belok kanan, naik, turun, berhenti, menghindari itu. Dan itulah yang diajarkan oleh Allah ketika kamu menikah harus dengan syarat ini. Kalau kamu mendidik anak dengan cara begini. Kalau pakai baju tangan kanan. Kalau jualan kamu harus begini. Kalau kamu mau masak itu caranya begini. Kalau menyucikan ini begini. Kalau kamu berantem begini. Kalau kamu dapat rezeki harusnya begini. Runut sekali, detail sekali. Nah itu yang akan menjamin kita, Pak. Kalau kita ngikuti itu ada di dalam rute yang benar. Satu-satunya jalan cuma dengan cara mengikuti siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nikmat apa? Nikmat kemampuan, ketahanan, keimanan, kesabaran, keikhlasan, petunjuk. Dan itu adalah para nabi. Antara lain nabi-nabi yang tadi itu. Sampai disembelih jadi dua tadi itu. Antara lain ya tadi itu. Rakyatnya raja yang kemudian sampai dibakar hidup-hidup tadi itu. Itu kan siratal ladzina an'amta alaihim. Orang-orang terdahulu. Artinya bukan kok sampean tak ajak lompat ke bara api, tetapi sampean tak ajak untuk bahwa tantangan hidup seberat apapun, ayo dengan cara mengikuti aturan Allah ini. Seribet apapun, melawan arus apapun, se-anti mainstream apapun, ayo kita ikuti guideline yang berupa Quran dan hadis ini. Karena ini sudah terbukti membawa para nabi, para rasul, para mujahid, para wali, para sahabat, orang-orang iman terdahulu selamat di ujung sana dalam penyembahan kepada Allah. Nah, dalam konteks itu memang kita perlu ngajak anak istri kita dalam satu drap langkah yang sama biar lebih ringan. Karena memang ya namanya melewati belantara hidup itu ya ujiannya justru di situ. Gitu. Jadi itu satu-satunya jalan cuma itu untuk kita tetap di situ. Jadi ketika kita berdagang, jelas Rasulullah banyak sekali mengarahkan di dalam hadis itu. Ketika kita cara menyelesaikan persoalan dengan anak istri gimana, ketika kita mendengar hoax gimana, ketika kita masak gimana, cari rezeki gimana, kalau kita dalam menyelenggarakan pendidikan, semua diatur semua dalam Islam. Ya, maka penyembahan kita itu adalah menjalani hidup ini sesuai dengan aturan Allah dalam mencapai ridho Allah. Makanya 3 pertanyaan saya yang diajarkan oleh Pak Guru Mukhtar kemarin. Kamu itu dari mana sih? Akan kemana sih? Untuk apa sih? Nah itu, jadi kita ini dari Allah. Mau kemana? Ya mau kepada Allah. Itu konsep penyembahan itu di situ. Kita akan menyembah Allah, kita akan menuju Allah suatu saat. Dan untuk apa? Ya itu tadi, untuk mencari ridho dan ampunan Allah. Jika hidup kita dasarkan pada 3 kesadaran jawaban tadi, itulah liya'budun. Ya, konsistensinya dengan cara mengikuti Quran dan hadis. Saya rasa itu ya, itulah kajian kita pada pagi hari ini. Tetap semangat di dalam menjaga sehatnya jasmani dan rohani kita untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Allahumma sholli wa sallim Allahumma fil mu'minin wa muslimin. Allahumma qina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallata wa barik lana fi ma atayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallam. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa al-hastin wa jinna fi syaitan. Rabbana natina wa Rabbana wa la tajalna fi qanata.
ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا إننا سمعنا مناديا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن مسلمين ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warahmatullahi wabarakatuh.